mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada saat ini sedang berada di Desa Mundu, Kabupaten Klaten untuk belajar mata kuliah Kebijakan Energi dan Lingkungan. Oke, dan untuk pertama kita akan berkunjung ke Kabupaten Boyolali, tepatnya di Desa Pager Jurang, untuk mengetahui bagaimana sih konservasi lingkungan, terutama resapan air dikelola dalam suatu desa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, selanjutnya kita akan berkunjung ke Desa Mundu di Kabupaten Klaten untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kotoran sapi untuk digunakan menjadi biogas yang akan menjadi alternatif energi untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, pasti pada penasaran kan bagaimana cerita kami? Sekarang kita menuju ke lokasi. Pager Jurang, salah satu desa yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Desa yang terletak di hulu Sungai Pusur dibanding desa-desa lain di bawahnya. Penghasil air, penyangga pertanian, dan penyelamat lingkungan, alam, bahkan ekonomi. Tidak memikirkan diri sendiri, tapi saling. Itulah kalimat yang dapat mewakili tindakan masyarakat yang ada di Pager Jurang. Dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan mencukupi kebutuhan desa-desa yang ada di hilir, Pager Jurang membudidayakan alpukat sebagai tanaman yang mampu menjadi resapan air yang kuat. Dengan potensi pengembangan desa yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, pemerintah desa juga mengintegrasikan peternakan dan pertanian, limbah sapi dan pohon alpukat dalam satu kawasan agar hemat biaya namun memperoleh hasil yang maksimal. Keuntungan dari swasembada pangan bukan hanya saat panen, tapi seluruh proses produksi yang dikelola dengan baik akan melahirkan keuntungan-keuntungan selanjutnya. Bagi Pak Suryadi dan warga di Boyolali, tidak hanya mengandalkan buah, tapi ranting, bibit, dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengelola pohon alpukat menjadi hal yang dapat dikapitalisasi dan bernilai ekonomi. Ya, kita udah sampai di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan energi alternatif. Mari kita lihat bersama. Inilah Desa Mundu, desa kedua yang kami kunjungi dengan segala keistimewaan sumber daya yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari warga. Siapa sangka, limbah kotoran sapi disulap menjadi biogas hingga mampu menjadi alat penerang kehidupan warga. Tidak hanya lampu sebagai alat penerang, tapi juga menjadi api di kompor yang dapat menyulap bahan mentah menjadi masakan lezat di meja para warga. Uniknya, kreativitas mereka tidak hanya sampai di sana. Produksi susu dan camilan yang berasal dari susu perah sapi pun terus dikembangkan oleh UMKM setempat. Namun, upaya warga dalam menyelamatkan dan mengembangkan potensi desa bukanlah tanpa hambatan dan tantangan. Stigma bahwa masyarakat desa tidak akan pernah berkecukupan menjadikan sebagian besar dari mereka tidak percaya diri untuk berdaya. Namun, bagi mereka yang sudah memulai, satu-satunya solusi adalah proses pembuktian kecil hingga semua orang membuka mata dan kembali percaya. Ibu Ambar, hari ini kan dari mata kuliah Kebijakan Energi dan Lingkungan kita ke studi lapangan ke Boyolali dan Klaten. Sebenarnya apa sih Bu yang diharapkan dari Ibu selaku dosen di mata kuliah ini? Ya, wawasan mahasiswa itu kan harus lengkap ya, bukan hanya wawasan teoretik ya. Kita belajar dari modul-modul, dari jurnal, dari buku, dari kelas, tetapi kita perlu melihat kenyataan di masyarakat itu sejauh mana itu bisa diterapkan. Dengan seperti ini kan kita yakin bahwa ternyata teori-teori itu bisa diterapkan. Kalau dengan usaha keras, pemberdayaan konsisten, kemudian pendampingan juga berjalan dengan baik, banyak orang turun ke desa-desa, pasti itu bisa dilakukan. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian dari kegiatan ini Bu, kami juga sangat mengapresiasi dari pihak studi ataupun dari prodi yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan kemudian harapan dari Ibu ke depan seperti apa Bu kira-kira? Ya, ada keberlanjutan, saya kira dukungan itu penting ya,
Karena kalau tidak ada dukungan anggaran, fasilitas, kita juga tidak bisa menunaikan tugas-tugas yang seperti ini. Sementara pengetahuan lapangan itu sangat penting karena memberikan rasa keyakinan kepada mahasiswa, dan inginnya adalah ada inspirasi ya untuk selanjutnya, oh ternyata saya punya keyakinan bisa dilakukan. Nah, tentu departemen maupun prodi itu tentu menskemakan, dan senantiasa itu selama ini sih selalu ada. Hanya saja kan memang ada keterbatasan ya, kita mesti asal kita bisa membuat proposal dan kemudian juga mengajukan dengan tempo yang cukup, itu biasanya diajukan. Baik, terima kasih Bu Ambar Ya. atas kesempatannya. Ya. Semoga di lain waktu kita bisa melaksanakan kegiatan studi lapangan lagi Bu. Iya, Baik. alhamdulillah insya Allah ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, teman-teman, kita pada sore hari ini sudah selesai kegiatan studi lapangannya, yaitu yang pertama di Desa Pager Jurang dan yang kedua di Desa Mundu. Di sini kita sama-sama belajar bahwa kebijakan energi dan lingkungan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Dan kita sebagai seorang mahasiswa wajib untuk mempelajari baik apa yang di teori dan apa yang praktek di lapangannya. Jadi kami hari ini sudah melakukan pembelajaran baik secara teori dan secara praktik di lapangan. Terima kasih teman-teman.